Upacara memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2021 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Pahlawan siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah engkau darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa pahlawan, mari kita sejenak menundukkan kepala. Untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak.
Selamat pagi, saya sampaikan kepada yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Harapan Kasih, Ibu Arlita, yang saya hormati para guru Sekolah Dasar Harapan Kasih, dan anak-anak hebat Sekolah Dasar Harapan Kasih yang Miss cintai. Salam pahlawan. Pada hari ini, kita memperingati Hari Pahlawan. Puluhan tahun yang lalu, tepat pada hari ini, banyak pahlawan bangsa yang gugur demi kemerdekaan negara kita. Mereka merelakan jiwa dan raga mereka demi masa depan yang baik bagi bangsa Indonesia. Hidup pada masa penjajahan itu sangat tidak mengenakan, sangat menyiksa, sangat menyakitkan. Penuh peluh, penuh darah bercucuran, penuh air mata. Tapi para perjuang rela mengorbankan jiwa dan raga mereka. Anak-anak hebat yang Miss Faye sayangi, sudah semestinya kita menghargai jasa para pahlawan yang telah menghadiahkan kemerdekaan bagi kita. Sudah selayaknya kita meneladani jiwa kepahlawanan yang ada di dalam diri mereka. Bagaimana cara kita menghargai jasa pahlawan? Tentu saja dengan mempertahankan kemerdekaan yang telah kita miliki dan dengan meneladani daya juang yang dimiliki para pahlawan, seperti pantang menyerah, cinta tanah air, rela berkorban, jujur, dan masih banyak lagi. Anak-anak hebat yang Miss Faye kasihi, kalian juga adalah pahlawan bangsa masa kini. Jika zaman dahulu para pahlawan berjuang menggunakan senjata melawan para penjajah, kalian juga sekarang sedang berjuang. Namun bedanya, sekarang kalian tidak berjuang melawan penjajah dan tidak juga berjuang menggunakan senjata. Untuk menjadi seorang pahlawan, tidak perlu mengangkat senjata untuk memerangi sesuatu. Senjata kalian saat ini berbeda. Ilmu pengetahuan yang luas dan sikap yang baik adalah senjata mematikan yang harus kalian miliki untuk menaklukkan dunia. Anak-anak hebat, tingkatkan kemampuan dalam diri kalian dengan belajar yang tekun. Lawan rasa malas yang ada dalam diri jiwa kalian. Dan teruslah berjuang untuk mewujudkan segala harapan dan cita-cita kalian. Jangan menyerah pada rasa malas. Teruslah bersemangat kejar cita-cita kalian demi masa depan yang baik. Ingat, kalian adalah pahlawan masa depan yang sangat dibanggakan. Kalian pasti mampu mewujudkan hidup yang lebih baik. Kalian pasti bisa mengharumkan nama keluarga, nama bangsa, dan nama negara kita, Indonesia. Dalam hal apapun, jadilah diri kalian yang terbaik. Teruslah berjuang demi masa depan kalian. Kalian anak hebat. Kalian adalah pahlawan masa depan yang luar biasa. Teruslah berjuang, lawan rasa malas kalian. Jadilah diri kalian yang terbaik menurut versi kalian. Baik, Miss Faye percaya masa depan kalian, masa depan bangsa ini, masa depan negara ini ada di tangan kalian. Dan kalian, pahlawan terhebat, pasti bisa mewujudkan segala impian kalian. Demikian pidato hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Miss mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata, dan Miss doakan kalian akan menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Selamat pagi, salam pahlawan. Amanat selesai.
Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk rahmat dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, terlebih untuk negara kami Indonesia. Kami bersyukur karena hari ini kami masih Kau perkenankan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi bangsa dan negara kami. Berkatilah kami semua. Semoga kami dapat melanjutkan karya perjuangan para pahlawan melalui pendidikan yang kami jalani untuk memajukan generasi muda menyambut masa depan yang gemilang. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Lapor, upacara peringatan Hari Pahlawan telah selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara telah selesai. Barisan dibubarkan. Menyanyikan lagu wajib pada pahlawan.
Saya peringatkan sekali lagi. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Halo anak-anakku terkasih, bagaimana pelaksanaan upacara pada hari ini? Meskipun kita tidak dapat melaksanakan upacara secara langsung di sekolah, tetapi Bapak dan Ibu guru di sini berharap kalian dapat mengikuti upacara dengan hikmat ya. Upacara hari ini kita laksanakan untuk mengajak kita semua memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang membela negara kita dari bangsa penjajah, di mana pertempuran besar-besaran telah dilakukan oleh arek-arek Surabaya dan para pahlawan lainnya pada tanggal 10 November 1945. Sekarang, mari kita dengarkan bersama-sama pesan dari kepala sekolah sebelum kita menyaksikan film perjuangan 10 November 1945.
Selamat pagi para pejuang masa depan. Hari ini tepat beberapa puluh tahun lalu, para pejuang bangsa mempertaruhkan jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka bertempur melawan penjajah tanpa gentar, tanpa takut, sekuat tenaga mempertahankan merah putih. Karena jasa mereka, kita dapat merasakan hidup yang merdeka, bebas dari penjajahan, dan hidup menjadi bangsa yang terus berkembang tanpa rasa takut. Kalian adalah pejuang masa depan. Kalian akan berjuang menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hari ini, kita akan bersama-sama menonton film perjuangan. Kita akan saksikan bagaimana pejuang pahlawan kita dalam membela bangsa. Kita akan sama-sama belajar ketangguhan dan sikap pantang menyerah yang dimiliki para pahlawan terdahulu. Semoga kelak kalian akan tumbuh menjadi anak yang tangguh, cinta tanah air, bertanggung jawab, dan rela berkorban demi kebaikan. Berjuanglah demi masa depan yang lebih baik, karena kalian adalah anak-anak hebat. Karena kalian adalah pejuang masa depan yang mampu membawa nama baik keluarga, bangsa, dan negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tuan Mr. Kasman, Ketua Pusat Komite Nasional. Tuan Mas Sutarjo, Wakil Ketua 1. Tuan Mr. Latuhar Hari, Wakil Ketua 2. Tuan Adam Malik, Wakil Ketua 3. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2605, penyambutan segenap rakyat Jakarta dan Jatinegara dilakukan di tanah lapang Gambir dengan besar-besaran. Dari mulai kota sampai ke desa-desa kelihatan sang merah putih berkibar. Sudiryo, Kepala Daerah Kota Jakarta, menyambut hari gembira. Untuk mendirikan Komite Nasional Pusat dan Komite Nasional di daerah-daerah, mendirikan Partai Nasional,
di pusat dan di daerah, mengadakan Badan Keamanan Rakyat, mengadakan PON Kemerdekaan, dan pengumuman dari Tuan Mr. Ali Sastroamijoyo. Pegawai negeri berpendiri yang sama, ialah 1. Republik Indonesia merdeka telah berdiri. 2. Kita adalah pegawai negara Republik Indonesia merdeka. 3. Kita berada di belakang pemerintah Republik Indonesia merdeka. Tuan Mr. Kapman sedang berkhutbah. Bagi wakil daripada pegawai-pegawai tertinggi sudah juga diumumkan di sini kebulatan hati daripada pegawai-pegawai untuk serentak berdiri di bawah pimpinan pemerintahan nasional. Dengan begitu, maka terbayang-bayanglah di hati kita sekarang ini, sewaktu-waktu pemerintahan sekutu datang kemari, maka di mana-mana ia akan datang, akan tiba, maka di mana-mana itu juga lah akan tersandung dengan paham yang sudah mempunyai gambaran sebagai benteng bangsa, yaitu kebulatan hati, ingin tetap merdeka dan lainnya tidak akan diakuinya. Bulat-bulat ini, kesetiaan yang semacam ini sudah tentu akan mengokohkan persatuan yang erat antara kita kesemuanya menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin terjadi. Jepang yang baru menyerah itu mendapat tugas untuk menjaga keamanan sebelum tibanya pasukan sekutu di Indonesia. Untuk itu, Kempetai yang sangat kejam sewaktu pendudukannya terhadap rakyat kita mempergunakan kesempatan untuk menekan kemerdekaan kita dengan mengerahkan barisan mobil berlapis baja untuk menghalau dan mengusir massa rakyat, namun tidaklah berhasil. Beribu-ribu sang merah putih melambai-lambai di ujung tiang bambu-bambu kecil yang dipegang oleh ribuan umat yang berbaris memasuki lapangan Ikada. Di mana-mana terlihat Jepang dengan kempetainya selalu bersiap-siap di pelbagai sudut kota untuk menghalau barisan massa dalam jumlah yang cukup banyak. Gelombang ribuan rakyat Indonesia yang sudah bosan dijajah dan tak sudi dijajah lagi dan ingin tetap menjadi rakyat dari negara yang merdeka bergerak maju dengan memiliki semangat dan keberanian yang tinggi untuk mendengar pidato Bung Karno dan Bung Hatta di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Rapat raksasa yang pertama di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Para menteri kabinet RI pertama terlihat mulai berdatangan satu persatu untuk menghadiri rapat kabinet. Kabinet Presidentil mengadakan rapat kabinet yang kedua untuk membicarakan pendaratan pasukan Inggris divisi ke-23 pada tanggal 9 Oktober 1945. Pimpinan militer Jepang di Pulau Jawa yang akan menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Inggris. Peristiwa ini berlangsung di atas kapal Inggris yang berlabuh di Teluk Jakarta. Ini adalah surat perintah dari Mountbatten sebagai pimpinan komando sekutu tertinggi untuk wilayah Asia dan berperan penuh atas pendaratan Inggris di Pulau Jawa.
pasukan lengkap Inggris divisi ke-23 tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1945. Adapun tugas utama yang diemban pasukan ini adalah melucuti dan mengambil alih kekuasaan dari bala tentara Jepang. Mereka diboncengi oleh serdadu Belanda dan Nika yang berniat mengembalikan penjajahan Belanda atas Indonesia. Dan ini pasukan serdadu Belanda dan Nika yang datang bernaung di bawah bendera sekutu. Mereka dipimpin oleh Kolonel Spoor yang kemudian menjadi panglima pasukan Belanda di Indonesia dengan pangkat Letnan Jenderal. Ini adalah upacara penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak Inggris yang ditandai dengan penyerahan senjata samurai oleh setiap perwira tinggi Jepang. Penyerahan ini disaksikan oleh beberapa pejabat militer tinggi Inggris untuk Asia Tenggara dan Indonesia. Mulai tanggal 19 September 1945, rakyat Surabaya setelah insiden bendera di Hotel Oranye memperoleh momentum guna melucuti senjata-senjata dari pasukan Jepang yang berada di Surabaya, seperti di Don Bosco, markas Kaigun di Gubeng, gedung Linde Tuses, bengkel senjata Jepang, dan lain sebagainya. Peristiwa bendera di Hotel Oranye ini sangat menarik perhatian sebagai suatu hal yang menonjol dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Ini adalah tank-tank Jepang yang jatuh ke tangan kita. Dalam perlucutan senjata tentara Jepang ini, peran polisi istimewa kita menjadi cukup penting. Pada tanggal 20 September 1945, terjadi demonstrasi rakyat Surabaya secara besar-besaran dari Stadion Tambak Sari menuju Simpang dan Gedung Pemuda. Jepang dengan status sebagai orang-orang tahanan sedang diangkut dan dikirim ke Pujon di atas Malang. Inilah satu brigade pasukan Inggris diberangkatkan dari Kalkuta menuju Surabaya. Terlihat pemuda arek-arek Surabaya sedang memperhatikan dan berjaga-jaga di sekitar pelabuhan dan dengan mempergunakan perahu motor sedang mengecek kedatangan pasukan Inggris dengan kapal angkut di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pendaratan pasukan Inggris Brigade ke-49 berlangsung pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malaby. Brigade yang dikirim ke Surabaya ini merupakan sebuah brigade grup infanteri India ke-49 yang umumnya dipimpin oleh perwira-perwira Inggris dan India. Rakyat Surabaya menonton yang sedang berbaris. Semboyan dalam bahasa Inggris yang tertulis di papan besar itu menolak kedatangan pasukan asing di bumi Indonesia. Pimpinan pasukan Inggris di Pulau Jawa sedang melaksanakan briefing dengan pasukan Inggris di Surabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bung Tomo mencela pasukan lebih dengan terang-terangan mengambil dan merampas hak kedaulatan bangsa Indonesia dengan menyerobot gedung RRI di Simpang, Surabaya, gedung Internasio, Rumah Sakit Darmo, kantor besar kereta api, dan lain-lain tempat milik Republik Indonesia di Surabaya. Rakyat Surabaya dengan segala kemampuan dan kekuatan yang ada membela kedaulatan kita yang dilanggar, dan terjadilah tembak-menembak dengan pasukan Inggris.
Akibat dari tindakan semena-mena dari Malabi ini, maka kemarahan rakyat Surabaya semakin menjadi, dan akhirnya terjadilah pengerusakan dan pembakaran terhadap gedung RRI di daerah Simpang. Satu peleton pasukan Inggris habis ditelan api. Pertempuran 3 hari terjadi terus antara pejuang-pejuang arek-arek Surabaya dengan tentara Inggris. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta didatangkan oleh Inggris ke Surabaya untuk menghentikan tembak-menembak dengan arek-arek Surabaya. Kemarahan rakyat Surabaya baru dapat diredakan ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta tiba di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945 atas permintaan sekutu untuk menyelesaikan persengketaan antara pemuda dan TKR di satu pihak dengan tentara Inggris di lain pihak, dan terjadilah gencatan senjata. Setelah berlangsungnya perundingan di Surabaya, terlihatlah suasana tenang di kota Surabaya dari atas, bahkan bendera merah putih tetap berkibar megah. Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta. 10 November merupakan Hari Pahlawan Nasional yang setiap tahunnya diperingati oleh bangsa Indonesia. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan merupakan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansard, mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Inggris, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya baik dari darat, laut maupun udara apabila orang-orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Sikap apakah yang diambil oleh rakyat Indonesia terhadap ultimatum yang diserukan oleh pihak Inggris? Mari kita simak kelanjutan dari video pertempuran 10 November 1945 ini. Siapkan pasukan dengan mengadakan latihan bersama untuk mengantisipasi kedatangan pasukan Inggris di Surabaya. Hanya kita terlalu remeh dan Republik terlalu muda untuk mendapatkan data-data intelijen tentang bala bantuan Inggris yang begitu besar dan dahsyat. Pada tanggal 6 November 1945, pasukan Inggris dalam pertemuan di Singapura memberangkatkan beberapa pesawat dari Skadron RAF dari Pelabuhan Udara Singapura, Changi, menuju Surabaya melalui Jakarta dan Semarang. Pesawat-pesawat ini telah dilengkapi dengan senjata-senjata berat untuk menggempur Surabaya dari udara. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, terlihat pula alat-alat berat seperti tank-tank diturunkan untuk memperkuat armada perang daratnya.
Inilah serdadu Belanda dan Nika yang datang memboncengi pasukan sekutu di Surabaya. Ini adalah pemeriksaan barisan tahap akhir oleh Panzer yang didampingi oleh Hawthorne pada tanggal 7 November 1945 terhadap satu divisi pasukan Inggris yang sudah berada di Surabaya, dan sekaligus memberikan lampu merah bahwa penyerangan terhadap kota Surabaya akan dilaksanakan dalam satu kekuatan penuh yang benar-benar sudah terhimpun di tanah Surabaya. Begitupun pemasangan bom-bom pada pesawat tempur telah dipersiapkan secara cermat. Di samping itu, para pejuang Surabaya juga telah mencium gelagat yang kurang baik dari pihak Inggris dan telah berjaga-jaga di sekitar pelabuhan Surabaya. Pada tanggal 9 November pagi, pasukan Inggris dengan kekuatan sebesar satu divisi, baik dari udara, laut maupun di darat, telah dipersiapkan sepenuhnya untuk mengadakan penggempuran terhadap kota Surabaya. Sebaliknya di pihak arek-arek Surabaya pun telah mengantisipasinya, yakni dengan menghimpun seluruh kekuatan yang ada untuk membela tanah tercinta Indonesia. Panzer mulai menyebarkan pamflet yang isinya menyerukan agar rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata kepada pasukan Inggris selambat-lambatnya pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Namun ultimatum tersebut dianggap sepi oleh rakyat Surabaya. Setelah Inggris merasa kuat dengan datangnya bala bantuan pasukan dan alat-alat perang, maka Surabaya digempur. Maka pada tanggal 10 November 1945, pukul 6.30 pagi hari, Inggris mulai membombardir Surabaya. Inggris menghujani kota Surabaya dengan peluru meriam. Sementara dari udara, pesawat-pesawat Mosquito dan Spitfire Inggris menjatuhkan bom-bomnya di tanah Surabaya. Asap hitam mengepul dan kerusakan pun terjadi akibat pemboman Inggris yang bertubi-tubi dan membabi buta di dalam kota Surabaya. Peluru mortir ukuran besar menghujani kota Surabaya. Rakyat Surabaya dengan senjata yang berhasil dirampas dari pasukan Jepang serta senjata yang berhasil diperoleh dari hasil pertempuran 3 hari dengan Inggris mengadakan perlawanan sengit. Mereka yang tidak memperoleh senjata menggunakan bambu-bambu runcing sebagai senjata dan bom-bom botol. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Inilah suasana sengit pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Satu lagi Jenderal Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Lauder Simon, mati sewaktu take off dengan pesawat Mosquito dari Moro Kerambangan, ditembak jatuh bersama pilot Sersan Osborne. Kendaraan Matis Baja Inggris menjelajahi jalan-jalan memasuki daerah benteng dengan menembaki semua sasaran di segala penjuru, tetapi tertahan di dekat viaduk. Pertempuran sengit berkobar di mana-mana, dari rumah ke rumah, di jalan-jalan, di daerah-daerah seperti Simampir, Sawapulo, Sidotopo, Nyamplungan, juga di jalan kereta api viaduk, bahkan kantor gubernur Surabaya, Empong Malang, Keputran, Darmo, dan sekitarnya tidak luput dari arena pertempuran sengit ini. Pertempuran sengit sebagai perlawanan rakyat Surabaya juga terjadi di stasiun kereta api Pasar Turi, markas BPM di Wonokromo, Kebun Binatang, dan Jembatan Wonokromo pada tanggal 2 Desember 1945. Setelah 3 minggu pertempuran, akhirnya Inggris menduduki Wonokromo dan kemudian menyeberang ke Wonosobo. Pada tanggal 12 November 1945, barulah meriam-meriam kita dan ek-ek anti serangan pesawat udara yang kita miliki
berfungsi atas bantuan ahli-ahli tembak meriam yang datang dari berbagai pelosok di Jawa ke Surabaya setelah mendengar permintaan Bung Tomo melalui radio. Pertempuran-pertempuran di kantong-kantong pertahanan dalam kota Surabaya antara arek-arek Surabaya melawan pasukan Inggris. Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Daerah Jembatan Merah diduduki oleh pasukan Inggris. Di daerah ini banyak terdapat masyarakat Cina yang juga mempunyai badan palang merah. Permulaan pertempuran dimulai dari Moro Krambangan, ujung Tanjung Perak. 5 batalion dikerahkan untuk menggempur kita ke arah Riyadh. Setelah Riyadh jatuh ke tangan Inggris, maka pasukan mereka terpecah menjadi 3 bagian tank dan infanteri. Satu ke arah Ambaksari, Gubeng, Ngagel, ke Wonokromo. Sedangkan pasukan induknya menembus kota melalui kantor gubernur, Tunjungan, Embong Malang, Simpang, Kayu Asin, Keputar, melalui Darmo ke Wonokromo. Dan sayap kanannya menembus Pasar Turi, Sawahan, Lenes Boulevard ke Wonokromo dan kembali turun melalui Darmo untuk menghantam kita di Keputran. Dan akhirnya berjatuhanlah banyak korban di pihak kita di daerah Keputran, termasuk anak-anak Trik dan penghuni penjara Kalisosok yang ikut terkubur dalam barisan berani mati. Setelah Riyadh jatuh ke tangan Inggris, maka mulailah mereka menghujani dengan bom dan mortir-mortir ukuran besar ke dalam kota. Juga serangan udara dan meriam ke garis-garis pertahanan kita di sektor timur dan tengah serta barat, sehingga banyak rakyat menjadi korban. Pertempuran yang tidak seimbang ini mengakibatkan pasukan Inggris menguasai kota dan menjelajahi seluruh jalanan dengan menggunakan tank-tank dalam bentuk konvoi dalam jumlah yang cukup banyak. Penggempuran dari udara oleh pasukan Inggris selalu dibalas dengan menggunakan meriam-meriam anti serangan udara ek-ek dengan kaliber 20 dan 40 mm yang dilakukan oleh pejuang-pejuang arek-arek Surabaya. Di daerah Wonokromo dan Gunung Sari, pasukan Inggris selalu dalam keadaan siap siaga, berjaga-jaga dan memonitor untuk mengetahui situasi dan kondisi dari pasukan Inggris lainnya yang berada baik di dalam kota maupun di luar kota. Pasukan kita terdiri dari regu-regu TKR dan TRIP selalu menghalau barisan konvoi dari berpuluh-puluh truk Inggris yang bergerak maju menuju keluar kota untuk melebarkan sayapnya sampai di sepanjang dan di lain front dan menduduki Bendong. Meriam ek-ek kita tanpa henti-hentinya terus menembaki pesawat-pesawat Inggris yang melintasi kubu pertahanan para pejuang Surabaya, dan beberapa pesawat ditembak jatuh. Barisan konvoi dan berpuluh-puluh truk terlibat dalam aksi pertempuran yang berkobar di daerah Wonocolo. TKR dan para pejuang yang memperoleh beberapa pucuk meriam berat terus mencoba menahan majunya pasukan Inggris. Meriam-meriam kaliber 70 dan 75 mm juga menghantam beberapa tank Inggris sehingga mengalami rusak berat. Juga terjadi duel meriam TKR dan artileri Inggris. Peluru meriam kaliber 75 mm kita menghantam satu kapal Inggris yang sedang merapat di Tanjung Perak. Para pejuang serta rakyat Surabaya memiliki semangat berjuang yang tinggi, sehingga secara terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap pasukan Inggris yang selalu bergerak maju keluar kota menuju ke Sepanjang dan Kletek dengan menggunakan peralatan-peralatan berat seperti tank-tank Shelton dan meriam howitzer, diikuti oleh konvoi truk dengan infanterinya. Ranjau bom pesawat oleh para pejuang
dapat menghancurkan beberapa jembatan utama, antara lain antara Sepanjang serta Kriam, dan menghambat arus mobil tank dan truk-truk yang membawa pasukan Inggris keluar kota. Pertempuran di luar kota masih terus berkobar, meskipun di pihak kita berjatuhan banyak pejuang yang mati dan luka-luka akibat pemboman dan mortir. Di daerah Gunung Sari, Sepanjang, dan Kletek, di mana terlihat pasukan Inggris selalu siap siaga berjaga-jaga, dan para pejuang Surabaya tetap menggempur dari segala penjuru. Akhirnya, Inggris dapat menguasai Wonocolo dan Waru. Penyerbuan dan penyerangan pasukan Inggris yang bergerak maju selalu dalam kekuatan penuh. Rakyat Surabaya sama sekali tidak gentar dan menyapu pada sebuah moto, merdeka atau mati. Akhirnya, kota Surabaya jatuh ke tangan pasukan Inggris setelah pertempuran yang memakan waktu 21 hari, yaitu dari tanggal 10 November hingga 1 Desember 1945. Akan korban 12.000 pejuang dan rakyat yang tewas, dan kurang lebih 1.400 di pihak Inggris. Perlu disebut di sini bahwa banyak korban dari kedua belah pihak berjatuhan di pertempuran sengit yang terjadi di Embong Sawo, Lampitan, Genteng Kali, dan Keputran. Nah, anak-anakku sekalian, kita semua telah menyaksikan bersama teladan semangat, teladan keberanian, dan teladan rasa cinta tanah air yang telah ditunjukkan oleh arek-arek Surabaya dan para pahlawan perjuangan lainnya, sehingga menghantar kita pada situasi yang aman dan damai seperti sekarang ini. Sebagai generasi muda penerus bangsa, mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan penuh semangat, memerangi kebodohan, belajar dengan giat, tekun, dan menjadi pribadi kuat yang dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan negara.